tidak sesuai dengan protokol COVID-19, siapapun dia, termasuk misalnya itu melibatkan seorang ulama besar atau kegiatan keagamaan tertentu, ya harus diberikan peringatan dan diberikan teguran sebagaimana mestinya. Silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Satgas baru menerima laporan terkait dengan kondisi Habib Rizik positif itu per 16 Desember. Itu kan sudah lama. Sedangkan Habib Rizik itu di rumah sakit Umi itu tanggal 25. Ini lama sekali, padahal kan harusnya real time. Jadi kalau misalnya ada yang mancela-mencele, masih ada yang kurang serius terhadap penanganan terhadap protokol kesehatan, ya saya sampaikan kita tentunya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan terukur. Saat ada informasi bahwa pasien tersebut telah dilakukan swab, kami meminta untuk dilakukan swab ulang. Hanya memang yang keluarga yang bersangkutan kurang berkenan karena alasannya baru tadi pagi jadi swab. Mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab menjalani sidang perdananya secara daring pada Selasa 16 Maret lalu. Sidang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang tersebut menyangkut 3 kasus yang membuat Rizik berstatus sebagai terdakwa, yakni kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung, dan kasus tes usap atau swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Ketiga kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan dan pengendalian wabah COVID-19. Ketiga kasus tersebut berlangsung di era kepresidenan Joko Widodo. Adapun sidang kali ini bukan yang pertama bagi Rizik. Ia sebelumnya pernah menjalani persidangan di era kepresidenan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Rizik terjerat kasus perusakan sejumlah tempat hiburan pada tahun 2003 dan penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKBB pada peristiwa insiden Monas 1 Juni 2008. Dalam kasus perusakan terhadap tempat hiburan di Jakarta, Rizik divonis 7 bulan penjara. Adapun dalam kasus penyerangan di Monas, ia divonis 1,5 tahun penjara. Berikut ini kami telah merangkum kasus-kasus yang menyeret Rizik ke meja hijau dari masa SBY hingga Jokowi. Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghasutan dan penyerangan sejumlah tempat hiburan di Jakarta pada tahun 2002. Namun ia baru menjalani sidang atas perkara tersebut pada tahun 2003. Dalam persidangan, Rizik didakwa melanggar pasal 160 junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 154 KUHP pada 11 Agustus 2003. Hakim menilai perbuatan Rizik telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Hakim pun memvonis Rizik dengan hukuman 7 bulan penjara. Kasus penyerangan di Monas, Rizik juga pernah tersandung masalah pidana pada tahun 2008. Berdasarkan catatan harian Kompas, Rizik pernah divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2008 atas kasus kerusuhan Monas. Kasus kerusuhan Monas terjadi antara anggota FPI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB pada 1 Juni 2008, tepat pada hari kelahiran Pancasila. Rizik terbukti menjadi otak dari pengeroyokan AKKBB di Monas. Perlu diketahui, kerusuhan di Monas itu dikenal dengan sebutan insiden Monas. Insiden itu bermula ketika AKKBB menggelar aksi peringatan hari lahirnya Pancasila di Monas. Kemudian massa AKKBB diserang oleh massa beratribut Front Pembela Islam dan beberapa organisasi masyarakat lain. Aksi kekerasan itu mengakibatkan peringatan hari kelahiran Pancasila di kawasan Monas harus dibubarkan. Setidaknya tercatat 12 anggota AKKBB yang terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Di antara yang terluka terdapat Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism, yaitu Syafi'i Anwar, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Ahmad Suaidi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan, Kiai Haji Mamam Imanul Haq Faqih dari Majalengka.
Rizik ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Adapun kasus tersebut yakni kerumunan yang ditimbulkan akibat acara Maulid Nabi dan acara pernikahan anak Rizik Syihab. Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada 14 November 2020. Rizik ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pemimpin FPI itu kemudian dijerat pasal 160 dan 216 KUHP. Selain Rizik, polisi menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik Syihab, HU, Sekretaris Panitia A, dan Penanggung Jawab Bidang Keamanan MS. Rizik juga ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi. Dalam kasus ini, Rizik diduga melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan pasal 216 KUHP. Menurut Andi, saat ini Rizik masih sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Sebab berbeda dengan kerumunan di Petamburan, kegiatan Megamendung tidak ada kepanitiaannya. Rizik Syihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Megamendung Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Para santri antusias menyambut kedatangan pentolan FPI tersebut. Dalam kegiatan itu terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tidak mengenakan masker. Kasus tersebut semula ditangani oleh Polda Jawa Barat, yang kemudian berkas perkara itu dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan beberapa tersangka terkait kasus kontroversi tes usap atau swab test Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Para tersangka terdiri dari Rizik Syihab, Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat, dan menantu Rizik Hanif Alatas. Selanjutnya, penyidik merencanakan pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Manajemen Rumah Sakit Umi sebelumnya dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor karena dinilai menghalangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Rizik yang dirawat di rumah sakit tersebut. Tak hanya sekali, Rizik Syihab ternyata sudah 6 kali jadi tersangka atas kasus yang berbeda. Beberapa di antaranya menyeret namanya ke pengadilan dan membuat Rizik berstatus terdakwa, mulai dari kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung di era Jokowi, hingga kasus penghasutan dan penyerangan tempat hiburan di era Megawati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!